Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Cakra Vyuham The Trap. Film berbahasa Telugu tahun 2023 yang dibintangi oleh Ajay sebagai penyidik polisi bernama Satya Narayana. Satya kini dihadapkan dengan kasus pembunuhan Siri, ibu rumah tangga kaya raya yang dibunuh secara brutal, yang kini telah mendapatkan warisan dari kakeknya sebanyak 50 crore atau sekitar 100 miliar rupiah. Sebelum masuk ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Caturjo 1158, Mozalisa 94, Osiva Levi, Maslaha 9972, Abang Kumis 9751, Rohana Ona, Kiha 8BC, EY 954. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silakan kasih komentar terbaik buat miminnya. Inilah Satya sebagai kepala tim yang akan menangani kerumitan kasus kematian Siri, dan investigasi Satya pun dimulai. Film ini dimulai dari seorang pria bernama Sanjay yang baru pulang ke rumah. Namun ia melihat rumah yang berantakan dan menemukan istrinya yang bernama Siri tergeletak tak bernyawa. Sanjay menelepon sahabatnya yang bernama Sarat dan memberitahu bila Siri dibunuh oleh seseorang. Polisi datang untuk melakukan penyelidikan. Tim penyelidik itu dipimpin oleh seorang polisi bernama Satya Narayana. Pak Satya lalu mengambil sidik jari Sanjay dan ia menanya Sanjay beberapa hal untuk penyelidikan. Sanjay lalu menceritakan bila saat sore hari ia pergi untuk ke pesta yang diadakan oleh perusahaannya. Ia ingin mengajak Siri, namun Siri tidak mau karena alasan tidak enak badan. Sanjay pun pergi ke pesta dan saat pulang di malam hari, ia menemukan Siri yang sudah tak bernyawa. Pak Satya lalu meminta Sanjay untuk datang ke kantor polisi sebagai saksi. Namun Sarat berkata bila beri waktu terlebih dahulu pada Sanjay. Setelah ia pulih, baru ia datang ke kantor polisi. Namun Pak Satya tak mau berlama-lama mengurusi kasus. Dan saat polisi meminta seseorang datang ke kantor, maka orang itu harus datang. Sarat kemudian menelepon seseorang dan setelahnya Pak Satya dihubungi atasannya dan diminta untuk pelan-pelan mengurus kasusnya. Pak Satya lalu curiga pada Sarat dan Sanjay. Asisten Pak Satya memberitahu bila emas dan uang senilai 10 juta hilang dari rumah Sanjay. Pak Satya berkata, mengapa mereka membuat atasannya menelepon dirinya, padahal Pak Satya bersikap santai pada Sanjay dan Sarat. Wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan lebih dari kesedihan. Ditambah mereka menyimpan uang jutaan di rumah. Mengapa mereka tak memasang CCTV? Ucap Pak Satya. Pak Satya lalu menyuruh asistennya untuk mencari CCTV di sekitar rumah Sanjay. Kemudian semua orang yang pernah keluar masuk ke rumah Sanjay harus datang ke kantor polisi besok pagi. Ia juga meminta catatan panggilan Sanjay dan Siri selama 1 tahun terakhir. Sanjay yang berada di rumah Sarat terus kepikiran, bahkan saat karyawatinya yang bernama Silpam memberikan kopi, Sanjay tengah melamun. Di rumah Sarat itu ada beberapa orang yang bekerja di perusahaan Sanjay, di antaranya tadi Silpa dan juga Malik. Seorang polisi bernama Rameswamy menelpon Malik dan meminta agar Malik datang ke kantor polisi. Malik pun bilang ia akan datang besok. Rameswamy lalu berkeliling di komplek perumahan Sanjay dan ketika itu ia melihat satu kamera CCTV. Asisten Pak Satya yang baru saja dikabari Rameswamy melaporkan kepada Pak Satya bila ada satu kamera CCTV di antara 2 pintu keluar masuk komplek rumah Sanjay. Asisten itu juga melaporkan bila mereka menemukan 3 jejak kaki selain milik Sanjay. Pak Satya lalu diberikan catatan telepon milik Sanjay dan Siri. Di catatan itu ditemukan bila Siri menghubungi Sarat lebih banyak daripada ia menghubungi Sanjay. Pak Satya lalu menyimpulkan bila Siri dan Sarat berselingkuh dan Sanjay mengetahuinya. Karena hal itu, Sanjay menghabisi Siri dan setelahnya Sanjay mengambil uang dan perhiasan agar seolah-olah terjadi perampokan.
Asisten Pak Satya yang mendengar kesimpulan yang dibuat oleh Pak Satya bertanya, lalu jika seperti itu, mengapa Sanjay tak membalas syarat? Pak Satya bilang bahwa Sanjay mungkin ingin agar Syarat ditangkap atas pembunuhan Siri. Pak Satya lalu menanyakan latar belakang dari Syarat pada asistennya. Asisten itu memberitahu jika Syarat adalah orang dari keluarga kaya, dan setelah kedua orang tuanya tiada, seluruh harta itu menjadi milik Syarat. Ia terbiasa dengan kehidupan yang mewah. Malik yang kemarin dipanggil polisi datang, dan bukan hanya Malik, tapi ada juga asisten rumah tangga Sanjay. Keduanya pun masuk ke ruangan Pak Satya dan memberikan keterangan. Asisten Pak Satya bertanya pada ART itu sampai jam berapa ia bekerja di rumah Sanjay, dan apakah ia selalu berangkat bekerja sendirian. ART itu menjawab, ia biasa bekerja sampai jam 11, dan terkadang ia berangkat diantar oleh suaminya dan kadang sendiri. Ia juga memberitahu bila Sanjay dan Siri sempat terlibat membicarakan masalah uang. Siri berkata bila ketamakan seorang akan uang telah memisahkannya dengan orang tuanya, dan ia tak mau berpisah dengan Sanjay hanya karena uang. Sanjay bilang jika uang adalah sesuatu yang penting dan tak ada yang bisa menilai uang lebih baik darinya. Seperti itulah yang diceritakan ART itu. Namun Malik memberikan kesaksian yang berbeda. Malik bilang Sanjay adalah orang yang baik dan tak tamak dengan uang. Sanjay bahkan memberikan uang 0,5 crore pada Malik untuk pengobatan ibu Malik. Dan Sanjay sangat mencintai istrinya Siri, jadi tak mungkin ia membunuh Siri. Setelah mendengar kesaksian Malik, Pak Satya berpikir Sanjay adalah orang yang baik, tak tamak dengan uang, dan kecurigaannya pada Sanjay pun memudar. Asisten Pak Satya lalu bertanya pada ART Sanjay di mana suaminya, karena sebelumnya ART itu bilang bahwa biasanya ia berangkat bekerja di rumah Sanjay, diantar oleh suaminya, lalu di mana ia sekarang. ART itu tak tahu, dan saat ditelepon, suami ART itu juga tak mengangkatnya, dan nomornya tidak aktif. Pak Satya mulai curiga bila asisten rumah tangga bersama suaminya lah yang telah membunuh Siri. Satya berkesimpulan si ART itu tahu Siri menyimpan 10 juta rupiah dan merencanakan perampokan bersama suaminya, dan terjadilah pembunuhan tersebut. Pak Satya lalu ditelepon oleh dokter yang melakukan autopsi dan diberitahu pisau yang digunakan untuk menghabisi Siri adalah pisau kecil, dan bila dilihat dari lukanya itu bukan perampokan, namun karena seseorang yang marah atau balas dendam. Jenazah Siri dikremasi dan Sanjay terlihat bersedih dan mengingat kenangan-kenangannya bersama Siri. Cerita lalu berpindah ke masa lalu. Saat itu, Sanjay tengah bersantai bersama Siri, dan kemudian seseorang dari panti jompo menelepon Siri terkait sumbangan yang akan diberikan Siri. Sanjay lalu menanyakan apa yang tadi dibicarakan Siri di telepon. Siri memberitahu bila setelah kakeknya meninggal, semua aset dan propertinya diberikan kepada Siri, dan Siri akan menyumbangkan semuanya ke panti jompo. Sanjay bertanya, memangnya berapa jumlah yang disumbangkan? Siri menjawab 50 crore. Sanjay menanyakan mengapa Siri menyumbang sebanyak itu dan seolah-olah itu hanya 0,5 crore. ART Sanjay menguping saat itu. Sanjay melanjutkan, mereka bisa mendapatkan keuntungan yang besar bila properti warisan kakek Siri bisa mereka dapatkan. Siri kemudian berkata bila ia tak menyangka akan berdebat dengan Sanjay hanya karena masalah uang. Siri tak mau berpisah dengan Sanjay karena uang. Ia sudah kehilangan orang-orang yang tersayang karena uang, dan kini ia tak mau lagi hal itu terjadi. Sanjay berkata uang tak akan memisahkan mereka, dan justru orang yang akan meninggalkan mereka bila mereka tak memiliki uang. Sanjay kesal dan bilang agar Siri tak memperdebatkan masalah nilai uang dengan dirinya, karena tak ada yang tahu nilai uang lebih dari Sanjay. Kembali ke masa kini, di kantor polisi, asisten Pak Satya memberikan rekaman CCTV di sebuah jalan di malam Siri terbunuh yang memperlihatkan Sanjay berhenti di jalan tersebut. Mereka pun curiga mengapa Sanjay berhenti dan tak langsung pulang saja. Pak Satya yang melihatnya tak heran, dan ia ternyata masih curiga bila Sanjay adalah yang menghabisi nyawa Siri.
Sanjay pergi ke sebuah tempat dan diikuti oleh seorang intel. Namun tempat yang dituju Sanjay itu terkunci dan Sanjay tak bisa masuk. Pak Satya bersama asistennya yang ternyata bernama Durga menemui Sarat di kantornya. Pak Satya bertanya tentang hubungan Sanjay dan Siri. Sarat lalu memberitahu jika Sanjay dan Sarah adalah pasangan yang sempurna. Mereka saling mencintai dan mereka tak pernah bertengkar sebenarnya. Sarat juga mengatakan bila Siri adalah kenalan keluarganya dan Saratlah yang memperkenalkan Sanjay dengan Siri. Sanjay kembali disuruh datang ke kantor oleh Pak Satya. Sanjay menceritakan awal pertemuannya dengan Siri. Saat itu, ia dikenalkan dengan Siri oleh sahabatnya Sarat. Kemudian mereka kembali bertemu dengan dating online dan akhirnya mereka saling jatuh cinta dan menikah. Pak Satya lalu menanyakan tentang Sanjay yang pergi ke sebuah tempat kemarin. Intel yang mengikuti Sanjay merekam dan Pak Satya memperlihatkan rekamannya. Sanjay menjelaskan bila ia datang ke tempat itu untuk menemui seorang preman yang dahulu pernah menggoda Siri. Dahulu, Siri pernah digoda oleh seorang preman bernama Raffi dan Sanjay tak terima dan mengajar preman tersebut. Sanjay curiga bila preman itu ingin balas dendam dan preman itulah yang telah membunuh Siri. Pak Satya bertanya mengapa Sanjay tak memberitahu hal itu sejak kemarin. Sanjay menjawab saat melihat Siri yang terbunuh, pikirannya berhenti bekerja dan dia tak tahu harus melakukan apa. Setelah beberapa hari, Sanjay baru mengingat tentang masalah itu dan ia langsung mendatangi tempat preman tersebut. Pak Satya yang mendengar itu berkata bila mereka akan mengurus tentang preman itu dan Sanjay boleh pergi. Suami ART Sanjay telah ditemukan dan sudah ditangkap. Pak Satya menginterogasi suami ART Sanjay dan menanyakan uang dan emas yang dirampok dari rumah Sanjay. Suami ART itu tak tahu apa-apa dan ia memberitahu bila hari itu ia mengantar istrinya bekerja. Namun ia yang masuk ke rumah melihat Siri yang telah tergeletak dan tak bernyawa. Karena takut, ia langsung pergi sejauh-jauhnya karena takut dituduh. Durga masuk ke ruangan Pak Satya dan ia yang telah mendapatkan rekaman CCTV di jalan keluar masuk komplek rumah Sanjay, memberikan rekamannya kepada Satya dan di rekaman itu diperlihatkan seorang pria yang masuk dan menuju ke arah rumah Sanjay. Dan saat ia keluar, pria itu membawa tas yang mungkin itu berisi uang dan emas yang nilainya 10 juta. Satya dan beberapa polisi langsung menuju ke rumah preman yang diberitahu Sanjay. Dan ketika mereka sampai di tempat itu, ternyata mereka terlambat. Preman Raffi itu sudah dibunuh. Dan di tempat itu juga ditemukan uang dan emas 10 jutanya dan sebuah pisau kecil yang dicurigai sebagai alat yang digunakan untuk membunuh Siri. Teka-teki pembunuhan Siri mulai terungkap. Dan preman Raffi itu yang dahulu menggoda Siri dan yang pernah dipukuli Sanjay adalah pelaku pembunuhan Siri. Hal itu dipastikan setelah ada sidik jari premannya di pisau yang juga terdapat darah Siri. Namun Pak Satya tahu bila preman itu hanyalah orang suruhan dan pasti ada orang yang telah membawa preman itu masuk ke rumah Siri. Durga lalu memberitahu hasil tes sidik jari di pisau yang digunakan untuk menghabisi Siri. Di pisau itu, selain sidik jari premannya, ada juga sidik jari milik Sanjay. Pak Satya pun langsung menuju ke rumah Sanjay bersama beberapa polisi. Di rumah, Sanjay sedang bersama karyawatinya, yakni Silva. Silva membawakan makanan untuk Sanjay. Saat Sanjay akan makan, Pak Satya datang dan menangkap Sanjay. Sanjay pun dibawa ke kantor polisi, namun di jalan, Sanjay kabur dan ia dikejar oleh Pak Satya dan anak buahnya. Ketika itu Sanjay yang berhasil lolos meminjam ponsel seseorang dan Sanjay menghubungi Sarat. Sanjay memberitahu bila ia dijebak oleh seseorang dan ia sedang dikejar oleh polisi. Sanjay meminta Sarat untuk melihat rekaman CCTV tersembunyi di kabin miliknya sebelum Siri terbunuh. Tiba-tiba Pak Satya datang dan Sanjay pun kembali kabur. Pak Satya yang kelelahan menyuruh anak buahnya melanjutkan mengejar Sanjay dan ia berhenti di pasar. Durga menelpon Pak Satya dan ia juga memberitahu bila ponsel milik preman yang menghabisi Siri melakukan kontak selama 5 bulan terakhir dengan seseorang, khususnya beberapa hari sebelum pembunuhan Siri. Preman itu berkali-kali teleponan dengan seseorang itu dan seseorang yang dimaksud adalah Sarat. Dan lagi, saat di hari Siri dihabisi,
Lokasi ponsel milik preman dan Sarat berada di lokasi yang sama, yakni di rumah Sanjay. Pak Satya yang mendengarnya terkejut dan hal ini menjadi semakin rumit. Sidik jari Sanjay ada di pisau yang digunakan dalam pembunuhan, sedangkan pembunuhannya melakukan kontak dengan Sarat. Pak Satya dan anak buahnya menuju ke kantor Sarat, dan saat mereka masuk ke ruangan Sarat, Sarat tak ada, tapi mereka melihat layar monitor dan terekamlah Sanjay yang berada di parkiran kantor itu. Pak Satya langsung menuju ke parkiran dan ditemukan Sarat yang telah terbunuh di dalam mobilnya. Kali ini Satya yakin bila Sanjay adalah dalang di balik ini semua. Sanjay kembali ke rumah dan ingin mengambil ponselnya. Tiba-tiba Sanjay dipukul oleh Malik, dan saat itu Malik berniat menghabisi Sanjay. Namun Silpa membantu Sanjay dan ia mencekik Malik dengan menggunakan selendang. Polisi lalu datang dan menangkap mereka bertiga. Sanjay yang di ruangan interogasi dituduh oleh Pak Satya bila Sanjay yang telah menghabisi Siri, preman suruhannya dan Sarat. Dan tadi Sanjay dan Silpa juga akan menghabisi Malik. Namun Sanjay langsung menjelaskan bila tuduhan itu tak benar. Semua itu dilakukan oleh Malik dan ia juga berusaha dihabisi Malik tadi dan Silpa hanya membantunya. Sanjay lalu memberikan rekaman kamera tersembunyi di parkiran tempat Sarat terbunuh, dan ternyata orang yang menghabisi Sarat adalah Silpa dan Malik. Malik dan Silpa yang sudah diamankan di kantor polisi dan sudah tertangkap basah akhirnya mengakui bila mereka memang yang telah melakukan pembunuhan terhadap Sarat dan preman yang menghabisi Siri. Jadi begini ceritanya. Saat pertama kali melihat Sanjay, Silpa langsung suka pada Sanjay. Namun ketika mengetahui bila Sanjay telah menikah, Silpa sedih. Namun rasa sukanya pada Sanjay tak menghilang bahkan bertambah. Hal itu karena Sanjay selalu bersikap baik padanya. Bahkan Sanjay memberikan ponsel canggih keluaran terbaru pada Silpa. Silpa pun menginginkan Sanjay untuk menjadi pasangannya, dan itu sudah menjadi ambisinya. Karena itu, ia melakukan rencana pembunuhan terhadap Siri. Pertama yang dilakukan Silpa adalah menggoda Malik, dan setelahnya ia meminta bantuan pada Malik agar Sanjay bisa menjadi miliknya. Malik pun setuju, dan mereka berdua mulai menjalankan rencananya. Malik dan Silpa menemui preman yang dahulu pernah dipukuli Sanjay dan menyuruhnya untuk menghabisi Siri. Mereka membayar preman itu dengan menggunakan uang yang diberikan oleh Sanjay yang Malik bilang untuk pengobatan ibunya. Malik lalu membawa preman itu ke rumah Sanjay. Malik beralasan ingin menemui Sanjay, dan ketika Siri menjawab Sanjay sedang pergi, Malik meminta minuman. Saat Siri membuat minuman untuk Malik, tiba-tiba suara televisi mengeras dan sudah ada preman yang dahulu menggoda Siri. Preman itu langsung menjalankan tugasnya, sekalian balas dendam atas perlakuan Siri dan Sanjay dahulu. Siri yang mencoba bertahan hidup memberitahu uang dan emas senilai 10 juta di rumahnya. Para preman itu mengambil emas dan uangnya lalu pergi. Namun ketika melihat uang dan emas 10 jutanya, preman itu tetap menghabisi Siri dan ia juga membawa kabur uang 10 juta tersebut. Lalu ketika Malik dipanggil ke kantor polisi bersama ART Sanjay, Malik mendengarkan perbincangan Pak Satya dan asistennya Durga yang mendengarkan bila terdapat kamera CCTV di salah satu jalan keluar masuk rumah Sanjay. Karenanya, ia dan Silpa menemui preman yang menghabisi Siri. Mereka takut bila preman itu tertangkap kamera CCTV dan rencana mereka akan terbongkar. Mereka pun menyuruh preman itu untuk pergi ke tempat yang jauh. Namun preman itu tak mau menurut dan ia malah meminta uang tambahan pada Malik dan Silpa. Preman itu juga bersikap sok keren dan menyuruh Silpa untuk mengambilkan air. Silpa pun menurut dan ia ingin mengambil airnya. Tapi tiba-tiba Silpa melilitkan selendangnya pada leher si preman dan mereka berdua menghabisi preman tersebut. Pak Satya yang mendengar cerita Malik bertanya tentang syarat. Karena nomor syarat ada di lokasi ketika Siri terbunuh, bukankah syarat terlibat? Lalu mengapa syarat dihabisi oleh Malik? Malik kemudian memberitahu bila syarat tak tahu apa-apa. Lokasi nomor syarat ada di rumah Sanjay ketika Siri terbunuh. Itu karena Malik mengambil SIM card milik syarat dan membawanya ke rumah Sanjay.
untuk memperumit kasus agar ia dan Silpa tak ketahuan. Lalu ketika ia dan Silpa menghabisi Syarat di parkiran itu, dikarenakan Syarat sudah mengetahui kejahatan yang dilakukan Malik dan Silpa. Syarat yang mengetahui Malik mengambil SIM card-nya melalui kamera tersembunyi di ruangannya. Langsung menelepon Malik dengan marah-marah dan mengajaknya bertemu. Dan saat Syarat naik ke mobilnya, ia langsung diserang oleh Silpa dan Malik dan dihabisi di mobilnya sendiri. Lalu pisau yang digunakan untuk menghabisi Siri terdapat sidik dari Sanjay. Itu karena pisau itu memang milik Sanjay. Malik yang membantu Silpa sebenarnya tak benar-benar membantu dan ia menginginkan Silpa menjadi pasangannya. Karena itu, Malik memiliki rencana lain. Malik diam-diam mengambil pisau di ruangan Sanjay dan memberikannya kepada preman suruhannya untuk digunakan menghabisi Siri. Jadi nantinya Sanjay yang akan menjadi tersangka. Akhirnya, setelah semuanya jelas, Malik dan Silpa dijadikan tersangka dan dimasukkan ke penjara, sedangkan Sanjay dibebaskan. 3 bulan kemudian, Sanjay mendapatkan uang asuransi dari kematian Syarat dan juga harta warisan Siri dari kakeknya. Cerita yang sebenarnya pun dimulai. Ternyata, Sanjay merencanakan semuanya bertahun-tahun sebelumnya. Ia mengetahui Siri memiliki warisan yang sangat besar, hingga Sanjay yang mengetahui Syarat adalah kerabat Siri melakukan kerjasama dengan Syarat dan menjadikan Syarat temannya. Setelah itu, ia yang dipertemukan dengan Siri berpura-pura jatuh cinta dan akhirnya Sanjay berhasil menikahi Siri. Setelah menjalani pernikahan dengan Siri, ia mulai menjalankan rencana selanjutnya dengan menggoda karyawatinya Silpa. Dan setelah membuat Silpa jatuh cinta dan terobsesi dengannya, Sanjay memberikan ponsel terbaru pada Silpa dan di ponsel itu ternyata telah ditaruh penyadap. Hingga Sanjay pun dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh Silpa. Dan saat Silpa mengajak Malik bekerja sama untuk menghabisi Siri, rencana pun berjalan sesuai keinginan Sanjay. Sanjay lalu mengadakan pesta di kantornya agar Malik dan Silpa menjalankan rencana mereka. Semuanya berjalan mulus sesuai rencana Sanjay. Ia mendapat warisan keluarga Siri dan bahkan mendapatkan asuransi dari Syarat. Sanjay yang sangat senang karena mendapatkan harta yang sangat banyak, sedang di jalan untuk pulang. Tapi tiba-tiba sebuah truk menabrak mobil Sanjay dan Sanjay pun tewas seketika. Ternyata sopir truk itu disuruh oleh Pak Satya. Sir, काम पूरा हुआ. Pak Satya mengetahui rencana Sanjay karena Pak Satya yang menyita ponsel Silpa menemukan penyadap dan penyadapnya terhubung ke ponsel Sanjay sehingga bisa disimpulkan jika Sanjay adalah dalang di balik semua itu dan film pun berakhir.